Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Madiun, yang kami hormati Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kota Madiun, beserta seluruh pemirsa Muhikmah Daun dimanapun berada. Puji syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat. Salawat serta salam tetap tercurahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mursid ila siratil mustaqim. Semoga kita sebagai umatnya nantinya mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Pemirsa Muhikmah Daun yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi yang bertemakan hikmah di setiap takdir Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, seringkali kita merasa hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana. Ada doa yang belum dikabulkan, ada kehilangan yang menyesakkan, bahkan ada kegagalan yang kita sehingga terus-menerus bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Ada apa? Dalam Islam, iman kepada qada dan qadar adalah pilar penting. Namun, takdir bukanlah hanya sekedar garis mati, melainkan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita hambanya, yang dibungkus dalam peristiwa yang tidak kita ketahui di awal. Dalam Islam, iman kepada qada dan qadar adalah pilar penting. Namun, takdir bukan hanya sekedar garis mati, melainkan bentuk kasih sayang Allah kepada kita sebagai hambanya, yang dibungkus dalam peristiwa yang tidak kita pahami di awal. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika sebuah ketetapannya menyapa kita, setidaknya ada 3 hikmah yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah penyucian jiwa dari sifat yang sombong. Takdir mengajarkan kepada kita bahwasannya manusia mempunyai rencana, tetapi Allah adalah penentu yang utama. Ini meruntuhkan ego kita, agar kita sadar bahwa kita adalah manusia dan hamba yang lemah. Yang kedua adalah melatih kesabaran dan syukur secara bersamaan. Rasulullah SAW bersabda, urusan umat mukmin itu menakjubkan. Ketika dia diberikan nikmat, maka dia akan bersyukur. Dan ketika dia diberikan musibah, dia akan bersabar. Keduanya itu adalah kebaikan. Yang ketiga adalah dibukakan pintu lebih baik. Seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup satu pintu dan membuka pintu yang lain dengan seluas-luasnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, tetapi itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Pemirsa yang dirahmati Allah, lalu bagaimana kita menyikapi takdir itu dengan bijak? Yang pertama adalah berhusnudzon, berprasangka baik, meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik bagi hambanya. Yang kedua, fokus terhadap respon, bukan fokus terhadap beban. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, namun kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Yang ketiga adalah evaluasi diri. Ketika takdir yang buruk menimpa kita, itu sebuah teguran sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita sebagai hambanya kembali kepada jalan yang benar. Pemirsa yang dirahmati Allah,
Hikmah itu ibarat mutiara di dasar laut. Ia tidak akan terlihat jika kita hanya melihat ombak di permukaan. Kita perlu menyelami takdir itu dengan kesabaran agar kita bisa menemukan indahnya rencana Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang ridho atas ketetapannya dan Allah pun meridhoi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.